ngopi itu sebetulnya bukan kopinya, tapi karena ngopi itu kita jadi punya waktu untuk ngobrol. Oke, benar. Dan ngobrol di Jemari itu biasanya bernas. Bernas? Bernas. Bernas apa ya, Pak? Saya baru tahu. Berisi ya, berisi. Oh. Semua orang punya kesempatan di Jemari Sakato untuk masuk. Maka waktu kita mau mengadakan itu, siapapun yang datang pada saat mubah itu adalah pendiri Jemari. Oke, jadi tidak ada standar khusus. Tidak ada standar khusus. Backgroundnya dari mana gitu ya. Dan semuanya bisa terlibat. Satu lagi saya lupa, Pak Zul namanya. Oh, Pak Zul itu di Sijunjung. Oke. Termasuk salah satu pendiri. Salah satu pendiri. Oke, Pak Zul. Dan Zulkarnain. Ini ya Pak ya, itulah yang membuat Jemari ini jadinya seperti bisa kemana aja gitu Pak. Bisa kemana saja. Iya, sehingga melahirkan 4 kompetensi itu. Kalau pribadi melihatnya 4 kompetensi ini sangat luas gitu Pak. Ya, kompetensi itu gimana, ada uniknya juga. Ada keunikan tersendiri itu. Tapi sebelum kita masuk ke yang uniknya itu, yang kompetensi tadi, pada waktu kita melakukan mubah itu, kita kan sebetulnya berada di wilayah masing-masing. Yeah. Saya di Padang, Pak Buya di Padang, Pak Safri Nur, Pak SN di Bukit Tinggi, Pak Maizar Amri lebih banyak bergerak ke daerah, Pak Zul di Sijunjung, Pak Ferry di Padang Panjang, semuanya berada di berbagai daerah. Dan mobilitas mereka sudah tidak bisa kita ikat lagi. Benar. Makanya waktu itu kita sepakat menunjuk Pak Sofian karena dia di Padang. Salah satu faktornya selain beliau memang punya talenta atau kompetensinya untuk menjadi direktur itu sesuai dengan kriteria, beliau juga di Padang. Makanya beliau juga di Padang. Nah, beliau waktu itu belum jadi dosen. Nah, ketika kita memutuskan untuk base kantor itu di Padang, kemudian sementara orang-orangnya berada di berbagai tempat, tentu tantangannya luar biasa. Siapa yang mengurus, yang akan mengurus lembaga ini? Nah, lembaga itu kan juga perlu orang-orang. Iya, benar Pak. Nah, waktu itulah disepakati kita harus punya kantor yang lebih permanen, harus punya orang yang akan memastikan pengelolaan lembaga itu bagaimana. Nah, waktu itu sebetulnya kita sudah punya struktur dan semua kita masuk di dalam. Di luar yang 5 anggota dewan semuanya masuk di dalam. Tapi kan posisi mereka tidak di Padang. Iya, benar. Nah, waktu itu yang menjaga lembaga itu ada Pak Sofian, ada Pak Jen sebagai sekretaris, Pak Jen. Kemudian finance-nya itu Pak Icat. Nah, mereka inilah yang lebih banyak di kantor di Padang, selebihnya mobile. Nah, Pak Buya itu dia itu pada saat kita mubah itu menjelang saya lupa apakah pada saat mubah atau sebelum mubah, beliau sudah masuk di proyek baru. Proyek lanjutan dari Perform itu namanya LGSP di Jakarta. Tetap di Sumatera Barat. Dia posisinya sebagai masih fokus di penguatan masyarakat sipil, namanya CSSC, Civil Society Strengthening Specialist, CSSS. Nah, Pak Buya sudah fokus di situ. Saya masih kosong, Pak Sofian masih kosong, sebagian masih kosong kan. Hanya Pak Buya satunya yang masuk di situ. Nah, pada saat itulah Pak Buya memberjuangkan sebetulnya memperjuangkan supaya Jemari Sakato yang baru itu bisa mendapatkan program dari LGSP itu untuk melakukan asesmen daerah yang akan didampingi oleh proyek LGSP. Nah, disitulah awalnya kita dapat proyek baru. Itu proyek
pertama. Pertama ya Pak ya. Proyek pertama dan luar biasa Tantangannya, keuntungan, prosesnya. tantangannya karena butuh orang-orang banyak, kemudian juga kita mendapatkan banyak semacam keuntungan secara finansial yang bisa kita save untuk membuat lembaga ini bisa bergerak ya atau berjalan dengan pembiayaan yang lebih masuk akal. Nah, itu yang hal penting. Kita tinggalkan itu ya, karena sebetulnya itu bagian dari perjalanan program. Nanti akan berbeda lagi. Ini kita khusus kita masih bicara sejarah bagaimana saya sebetulnya sempat tulis kemarin apa yang unik dari Jemari Sakato ya. Karena banyak sekali yang unik ya Pak ya sebenarnya. Ya, 14 unik ya. Nah, di tanggal 14 Juli 2004. Nah, ada yang lupa sebetulnya. Aduh, kita jelas balik lagi. Nggak apa-apa. Teman-teman. 14 Juli itu ditetapkan untuk menjadi tanggal lahirnya Jemari pada waktu Mubah itu. Kenapa itu Pak? Nah, jadi waktu itu kita kan ada satu bab ya, bukan bab ya, satu konsideran di anggaran dasar itu Jemari Sakato didirikan tanggal berapa. Nah, waktu itu kita berdiskusi cukup panjang dan semangat ya, karena menetapkan tanggal itu kan tentu harus ada sesuatu yang kita ambil di situ. Iya, benar-benar. Kita berada di tanggal 11-12 Mei. Apakah kita akan menggunakan 11 Mei atau 12 Mei sebagai kegiatan Mubah itu sebagai hari lahirnya Jemari Sakato? Tapi tidak ada di situ semangat yang agak unik yang bisa kita jual. Ininya kurang ya Pak ya, rasa kepemilikan atau apa ya namanya, pokoknya gitulah. Yang pasti waktu itu kita sempat berpikir kenapa tidak momentum tanggal 14 ini dari Pak Buya ini. Kebanyakan dari Jemari itu dari Pak Buya idenya. Pak Buya itu mikir kita harus lihat momentum beberapa waktu yang lalu yang cukup bisa menjadi nilai jual atau sesuatu nilai yang bisa kita ambil di situ. Nah, waktu itulah kita sepakat tracking apa mulai dari apakah deklarasi Jemari yang kita pakai atau perumusan Jemari di Jakarta, atau akhirnya kepikir wah ada satu tanggal yang menarik. Ada momentum ketika spirit itu lahir. Spirit itu lahir 14 Juli 2004. 14 Juli 2004 itu akhirnya kita sepakat secara aklamasi tanpa ada pemilihan. Kita sepakat itu ditetapkan sebagai tanggal lahir Jemari Sakato. Itu sejarah tanggalnya ya. Itu kan sebetulnya unik ya, artinya tidak kita mencari tanggal tidak tanggal yang formal. Tidak tanggal formal Mubah atau apapun, tetapi sebuah tanggal yang ada nilai yang mau kita ambil di situ. Itu keunikan. Dia membangun kepemilikan. Rasa kepemilikan bahwa kita ikut berkontribusi sedikit sekecil apapun, saya ikut mendirikan lembaga ini. Strategi juga itu ya Pak ya. Strategi juga. Untuk membangun loyalitas lebih lagi. Nah, unik lagi satu lagi dengan keberagaman tadi. Coba bayangkan kalau seandainya semuanya berprofesi seperti saya, Pak Buya, Pak Dendri, Pak Maizar, semuanya berprofesi seperti itu, kemudian bekerja di berbagai proyek. Begitu deklarasi Jemari, begitu Jemari Mubah, kemudian dia dapat proyek, dia pergi semua. Siapa yang mau urus? Iya, itu gimana itu ya Pak? Nah, itulah waktu itu yang menariknya, tetap selalu ada yang tinggal. Jadi ketika Pak Buya gabung di proyek LGSP itu, lanjutan dari program Perform, tidak lama setelah itu Pak Sofyan yang direktur juga pergi, ditarik oleh proyek itu. Proyek itu juga. Proyek itu juga yang narik dia. Gitu. Akhirnya Pak Sofyan juga ditarik ke situ, dan Pak Sofyan hanya jadi direktur kalau nggak salah 3 bulan atau 4 bulan. Nggak lama ya Pak ya. Terus siapa dong yang di Jemari pada saat itu? Nah, itulah menariknya, kita kan sudah membangun ini ya, membangun mekanisme ya. Nah, ketika Pak Sofyan jadi ditarik oleh proyek LGSP, kemudian kita sepakat
Pak Dede atau Pak Maizar Amri yang menjadi direktur. Nah, beliau yang menggantikan. Siap sedia ya, Nah, Pak. langsung siap sedia. Pak Maizar Amri itu kebetulan juga punya perusahaan. Iya. Ya, perusahaan kontraktor atau konsultan bidang sipil. Oke. Jadi waktunya sebetulnya agak terganggu dengan Iya. dengan diberikan mandat untuk menjadi Direktur. direktur. Maka waktu itu kita tunjuk 1 deputi direktur. Oh, ada deputinya. Ada deputinya Pak Budi. Kemudian Pak Maizar Amri atau Pak Dede karena kesibukan tadi akhirnya Pak Budi lah yang menjalankan roda lembaga ya. Waktu itu kita sudah pindah kantor lagi itu. Iya. Mulai waktu awalnya di Steba, kemudian pindah ke arah kampus Unan. Jadi kita sewa ruko cukup besar karena uang lagi banyak ya. Lagi banyak. Uang lagi banyak. Iya. Sewa ruko, kemudian kita punya usaha apa itu, Pak? fotokopian, buku dan lain-lain. Itu Jemari Sakato yang punya. Jemari Sakato yang punya. Jadi kita buat juga dulu perusahaan ya. Namanya gitu. Sakato Sejahtera. Ada Sakato Sejahtera. Ada Sakato Sejahtera. Bergerak di bidang? Ya di CV Sakato Sejahtera ya. Iya, CV iya, Sakato Sejahtera. Direkturnya dulu Pak Jen. Oh, Pak Jen. Pak Jen. Iya, iya. Yang mengelola dulu Pak Jen sama Daim. Pak Jen Yang sama mengelola Sakato CV Sejahtera itu. Nah, yang uniknya usaha itu dijalankan oleh ada namanya Udan Nasrul. Udan Nasrul itu dulu dia satpam di Project Perform. Waduh. Tapi dia punya keahlian di IT, bikin stiker-stiker kayak gini. Jadi semua mau bikin spanduk dan lain itu sama dia dulu. Brosur apa semuanya Brosur dia yang beliau ya. usahakan. Maka itu dibentuklah usaha fotokopi itu, Pak. Nah, dibukalah usaha CV Sakato Sejahtera. Tujuannya adalah untuk income Jemari di luar proyek-proyek yang sifatnya lebih ke tata kelola atau pemberdayaan. Nah, kita kan harus punya usaha lain. Tapi Sakato Sejahtera tidak berjalan lancar ya, tidak berjalan lancar. Akhirnya juga tidak kita katakan mati lah. Mati. Nah, di kantor yang di di kantor yang di arah kampus itu waktu itu zamannya sudah zamannya Pak Budi yang menjalankan roda lembaga. Karena Pak Dedek sudah tidak bisa aktif lagi karena pekerjaannya sudah banyak di bidang sipil. Nah, Pak Budi yang mengelola. Nah, kemudian itu kan pasca kegiatan yang kita dapatkan dari proyek LGSP ya. Nah, artinya itu kan sudah cukup lama sampai 2005, 2006. Nah, waktu itu dinamika namanya juga kita punya perbedaan ini ya, cara berpikir, cara bekerja dan lain. Itu dinamikanya cukup tinggi. Uang juga banyak kan. Jadi banyak hal lah yang perlu disepakati dan lain-lain. Kalau istilahnya kalau dinamika itu kan bahasa kerennya. Tapi kalau bahasa tidak kerennya banyak ada konflik, ada dan lain-lain ya. Itu wajar. Kalau nggak ada konflik nggak enak. Itu yang dipertanyakan ya, Pak ya. Iya, kalau nggak ada konflik berarti jadi pertanyaan juga kenapa. Hal-hal seperti itulah yang akhirnya membuat kita sepakat untuk melakukan restrukturisasi ya, atau apalah namanya. Waktu itu dimintalah Pak, ini pas zamannya Pak Budi, kemudian dinamika kita cukup tinggi. Pada waktu itu Pak Ferdinand Aspur tuh aktif itu bekerja di proyek-proyek kita, proyek-proyeknya Jemari. Tapi tidak di pengurus harian, tidak juga di dewan kan. Nah, dinamika itu kemudian kan perlu minimalisir lah ya, Pak ya. di maintain ya, di maintain. Dinamika pertama itulah ketika Ibu Elzafina keluar dari Jemari. Jadi dulu kan awalnya kan 15 orang. Satu-satunya perempuan ada Bu Elzafina. Beliau dulu LM di Padang Pariaman. Anggota LM. LM di Perform itu dia LM di Padang Pariaman. Di Kota Padang, Nah, beliau kemudian terpilih pula jadi dimasuk di program LGSP untuk Padang Pariaman. Untuk Padang Pariaman. Nah, Bu Elza keluar karena ada perbedaan
cara Pandangan. visi, pandangan dan lain, dan kita menghargai setiap ini ya perbedaan. Akhirnya beliau keluar, maka itulah sejarahnya kenapa tinggal 14 orang. Oke. Nah, jadi awalnya 15, kemudian jadi 14. Nah, dinamika itu berlanjut terus. Ya namanya juga hidup, pasti ada benturan, ada ini, dan itu wajar lah. Tidak sependapat. Nah, tidak sependapat, kemudian kita konflik, konflik biasa lah namanya sebuah lembaga. Nah, akhirnya pada 2007 kalau nggak salah itu kita sepakat untuk harus ada yang membantu untuk melakukan restrukturisasi atau apa ya, membantu untuk memformat ulang. Maka waktu itu kita minta Pak SN menjadi semacam apa ya, direktur sementara lah atau apalah namanya. Pada saat itu Pak Budi sudah. Pak Budi dia kan juga punya kesibukan, jadi tidak bisa full kan. Itu karena mobile juga. Karena mobile juga kan. Jadi Pak SN kita minta dalam waktu 3 bulan melakukan perbaikan sistem dan menata kembali laporan keuangan dan lain-lain ya. Banyak hal lah yang diatur. Ada yang kita mandatkan beberapa poin. Nah, 3 bulan itu akhirnya selesai, dan salah satu rekomendasinya adalah kita tidak pakai direktur dulu sementara karena staf kita tim kita pada bertebaran. Pada kemana-mana. Jadi harus ada satu orang yang kita minta menjadi koordinator jaringan, koordinator Jemari. Yang stay di Padang. Nah, waktu itulah rekomendasinya menunjuk Pak Fikon sebagai koordinator Jemari. Jadi tidak direktur namanya. Kalau direktur kan konsekuensinya cukup berat. Direktur harus ada banyak hal, tapi ketika diminta menjadi koordinator Jemari, ada ketidakharusan, misalnya harus di kantor setiap hari, enggak. Benar. Jadi ada kemudahan-kemudahan karena Pak Fikon juga perlu melakukan agenda lain kan, tapi dia di Padang. Nah, persoalannya muncul lagi. Apalagi? Ketika banyak dinamikanya. Muncul lagi persoalan baru. Pak Fikon terpilih jadi anggota KPU di Kabupaten Agam. Jauh lagi nih dari Padang. Pindah ke Agam lagi. Itu 2008 kalau nggak salah. Pak Fikon terpilih jadi anggota KPU dan sudah tidak bisa lagi memberikan perhatian khusus dan kantor Jemari akhirnya tutup yang di Andalas itu. Sempat tutup, Pak? Tutup. Kantornya itu dipulangkan ke yang punya, maksudnya kita nggak ngontrak lagi di situ. Sempat seperti itu ya, Pak ya. Aset-aset kemudian diapakan ini aset? Kita punya banyak aset. Waktu itu ada aset yang hasil donasi dari Project Perform itu kan. Sampai sekarang masih ada, saya lihat Jemari masih punya itu. Di sini masih ada. Meja yang kita pakai di luar itu masih aset Perform. masih banyak nih. Ini itu sebetulnya kode keras ya. Buat direktur beli meja baru ya. Aduh, saya nggak berani ngomong lagi, Pak. Jadi akhirnya berpikirlah kita semua lagi, ngumpul lagi, mau diapakan aset ini gimana. Akhirnya aset itu didistribusikan ke rumah-rumah aktivis. Oh gitu. Kursi-kursi, meja, ada di rumah Pak Sofyan, ada di rumah saya, ada di rumah Pak Buya, ada di rumah Pak Fikon. Pak Fikon itu punya rumah kontrakan di sini di Padang. Dan di rumah kontrakan itu juga ada sebagian aset di situ. Oh, tapi bukan hak milik ya Pak ya, maksudnya cuma ditumpangkan dulu sementara. Pokoknya ditumpangkan di mana-mana. Karena kan kita tetap punya keyakinan bahwa lembaga ini akan tetap hidup ya, karena masih ada ya. Ada Pak, isunya itu yang jangka panjang. Isu Jemari itu kan jangka panjang sebenarnya. Bicara tentang tata kelola, bicara tentang perencanaan penganggaran, bicara tentang masyarakat yang sejahtera, itu kan mimpi besar. Dan Jemari punya mandat di situ. Itu yang membuat Jemari itu menjadi tidak bisa keluar dari mandatnya, karena kita nulis di punggung kita ini For Better Society. Benar tuh nih. Seperti ini ya Pak. For Better Society. Untuk masyarakat yang lebih baik. Visi Jemari kan masih ingat. Apa visi Jemari? Saya lihat di situ dulu Pak. Ya. Terwujudnya pengembangan partisipasi yang profesional. Ujungnya apa?
Apa itu? Kesejahteraan masyarakat. Nah, itu yang paling lama kita rumuskan waktu di tanggal 11-12 November Ya, 11-12 November pada 2004 waktu di Jakarta. Oke. Di Grand Mahakam di dekat Blok M itu. Itu susah juga dapat. Itu lama kita merumuskan visi itu. Karena saking rumitnya merumuskan visi itu dituju oleh orang 7 provinsi. Akhirnya begitu terumuskan, kita sepakat itu tidak boleh dirubah. Oh, karena saking rumitnya ya Pak ya. Udah berapa umur Jemari Sekato sekarang? 18 tahun. Kita nggak pernah ganti visi. Ya. Karena visinya belum terwujud sampai sekarang. Aduh, iya Pak. Visinya belum terwujud sekarang. Banyak visi yang belum terwujud, terutama masyarakat sejahtera. Belum semuanya masyarakat sejahtera itu yang bisa berhasil kita dorong. Karena kita juga punya keterbatasan. Iya. Kita dari sisi anggaran, dari sisi sumber daya dan lain-lain kita punya keterbatasan, sehingga visi itu walaupun kita berupaya untuk mengisi kekosongan yang bisa dilakukan oleh pemerintah, tetapi bagaimanapun juga kita punya keterbatasan dari sisi keuangan, dari sisi sumber daya dan lain-lain. Oke, makanya nggak ada pernah diganti apa ya sampai benar-benar terwujud. Mungkin kalau udah terwujud masyarakat sejahtera, mungkin Jemari nggak perlu ada lagi. Aduh, tapi mungkin ke hal yang lain Nah, lagi ya Pak ya. sepertinya kayak gitu. Tapi itulah semangatnya bahwa kita berproses untuk lebih baik. Nah, ketika Pak Fikon ditunjuk atau masuk menjadi anggota KPU, disitulah mulai kita mengalami, kalau istilah orang tuh mati suri. Aduh, bahasanya mati suri ya. Mati suri ya. Walaupun di 2009 itu sempat kita dapat satu project dari LGSP itu untuk melaksanakan CRC ya. 2008 kita dapat CRC di Kota Padang Panjang dan dilanjutkan tahun 2009. Ya budgetnya sekitar 40 jutaan, nggak besar lah. Tidak besar. Tapi setidaknya ada kegiatan. Nah waktu itu sebagian besar kita sudah pada pergi-pergi. Saya kebetulan juga terlibat di proyek LGSP di Sumbar. Oh iya. Saya jadi distrik koordinator di Padang Panjang. Pak Ferdinand Aspul jadi dosen. Oh udah jadi dosen. Jadi dosen. Pak Sofian juga terpilih lulus jadi dosen. Udah kesibukannya udah beragam ya. Sudah kita udah bercabang-cabang lah pikiran. Saya waktu di proyek LGSP itu dengan Pak Buya 2007 proyek LGSP itu tutup di Sumbar. Hanya 2 tahun. Hanya 2 tahun di Sumbar. Saya sama Pak Buya pindah ke Aceh. Sempat pindah juga ya. LGSP di Aceh. Pak Buya pindah ke LGSP Aceh. Saya pindah di program Algab GTZ di Aceh. Ini pertama kali anggota Jemari pada saat itu keluar dari Sumbar. Sudah banyak. Yang lainnya sudah pada keluar juga. Tapi saya kan masih di LGSP sama Pak Buya sama Pak Sofian kan masih di LGSP. Tapi 2007 LGSP tutup. Pindah ke Aceh. LGSP tutup. Saya pindah ke LGSP sama Pak Buya pindah ke Aceh. Pak Buya gabung di LGSP Aceh, saya gabung di GTZ Algab Aceh di Lok Sumawe. Nah 6 bulan di situ, kemudian saya juga gabung di LGSP kembali sama Pak Mirman, Pak Buya ya, di Aceh. Nah balik ke Jemari tadi, Jemari mengalami mati suri lah, karena Pak Fikon sudah stay di Agam. Kesibukan di Agam juga ya Pak. Karena tadi asetnya sudah didistribusikan ke berbagai tempat, kita tidak punya kantor. Kita tidak punya kantor, akhirnya kita biarkan dulu. Jadi itu periode pertama lah. Itu masih periode pertama. Periode pertama dari lahir besar, kemudian mengalami dinamika seperti gelombangnya warna hitam merah kuning itu. Benar. Itu kalau artinya kan kalau yang rumah gadang itu kan artinya itu rumah adat itu artinya rumah gadang. Artinya Jemari itu adalah rumah gadang. Jadi siapapun kalau filosofinya rumah gadang itu kan tempat semua anak kemenakan berkumpul. Nah, Jemari Sekato itu adalah rumah gadangnya para aktivis. Jadi siapapun yang mau project dimanapun dia, habis projectnya dia silakan pulang. Boleh pulang. Boleh pulang. Atau dia lagi berproject,
kemudian dia punya gagasan, Ya. dia boleh ikut berkontribusi. Oke. Sampai hari ini saya tidak pernah tidak ikut berkontribusi di Iya, Jemari, bener. walaupun kontribusinya marah-marah ya. Enggak. Saya tidak bilang seperti itu, Pak Buya tidak pernah tidak berkontribusi walaupun dia sibuk. Benar, iya Pak. Pak Leo, Pak Pak kalau Al juga. Pak Al, Pak SN, Benar. semua punya aktivitas masing-masing. Iya. Tetapi semuanya tetap berkontribusi. Kalau ada yang lagi nggak ada kerjaan, ya dalam tanda kutip, lagi nganggur ini lagi ada kerjaan, silakan datang ke Jemari. Benar. Ini rumah kadang. Jadi siapapun boleh pulang. Oke. Itu maksud dari lambang yang rumah Filosofinya. gadang. Iya. Nah kalau Gimana dengan warna-warna ini, Pak? warna itu kan warnanya Sumatera Barat ya, Iya. Minang ya. Iya. Warna hitam, merah, kuning, Marawa ya, Pak? Marawa ya, Marawa. Ada lagunya juga kan? Iya. Ada pula Marawa sekarang di Pantai Air Manis. Beda Ya. lagi Marawa, Pak. Itu beda lagi. Nah Marawa ini kan dinamika. Oke. Gelombang itu kenapa dibuat bergelombang? Itulah dinamika kehidupan di Oke, Sumatera itu Barat. dinamika. Dinamika berlembaga, dinamika beraktivitas, dinamika bernegara Iya, benar. di Sumatera Barat. Jadi kita membuatnya itu tidak salah-salah. Benar, udah emang terancang dengan penuh makna ya teman-teman. makna. Dari lambang jemarinya, kemudian sakatonya, namanya. Sakato itu pun dibuat akronimnya oleh Pak Buya. Pak Bu ya, sakato ini Pak. Ya. Oh, Silakan lihat nanti di anggaran dasar, di anggaran rumah tangga. S itu apa? oh ada masing-masingnya. A Pak. itu apa? Oh iya. K itu iya, apa? iya. Cobalah lihat, pasti ada. Kirain tadi yang sakato itu cuma yang makna celetukan. Makna dari awalnya kata. celetukan, kemudian menjadi bermakna ketika dia diartikan sebagai sebuah ungkapan Ya. sakato, Ya. sayu sakato, bahasa Minang. Mm-mm. Nah, ketika kita di mubah kedua kalau nggak salah, di situ Pak Buya membuat akronim sakato itu menjadi akronim. Waduh. T-nya transparansi, A itu saya lupa, O itu apa, T itu ada lagi, K Ada itu. lagi ya Pak ya. Oke, menarik sekali ya Pak ya. Ternyata bukan hanya sekedar ungkapan, bukan hanya sekedar lambang, tapi dari masing-masing huruf per huruf pun Ada artinya ya teman-teman. Oke, nah kita balik lagi nih Pak. Kita sudah berada di periode kedua ya. Jemari Mati Suri. Iya. Sekarang ini kita berada di, kalau saya ya, Iya. sebagai yang ikut membidani, terlibat di situ, saya mengklasifikasikannya menjadi dua periode kelahiran. Kalau Pak Buya dia punya lagi periode aktivitas Jemari. Nanti kalau siapapun orang Jemari itu dia punya cara lihat. Oke. Dan itu kita merdeka saja membuat kesimpulan tentang Jemari itu. Oke, ini catatan juga bagi tim kreatif ya Pak ya. Siapa saja nanti aktivis Jemari Iya. yang diundang di sini harus ditagih nih. Ya, pemikirannya tentang Jemari itu apa? Oke. Pasti beda-beda. Oh, iya menarik. Nah, jadi karena kita bicara sejarah, berarti saya akan bicara tentang periode kelahiran. Iya. Nah, jadi kalau saya mengklasifikasikan menjadi dua periode awal, dia lahir, kemudian bertumbuh, kemudian mengalami penurunan dan mati suri. Periode kedua, periode kelahiran kedua itu adalah periode di mana Jemari memulai kembali, menghidupkan kembali lembaga ini sebagai sebuah entitas yang harus bermanfaat untuk masyarakat Sumbar. Oke. Nah, itu berawal dari sepulang saya sama Pak Buya dari Aceh. Oke. Tahun 2009. 2009. Jadi di Aceh itu kan program LJSP berjalan kan barengan dengan Sumbar. Ya. 2005 ya, 2005. Kemudian 2007 di Sumbar dia stop. Oke. Di Aceh tetap jalan. Nah, itu saya sama Pak Nu pindah ke Aceh. Pindah ke Aceh. Nah, di 2009 proyek ini berakhir. Ya. Bulan Agustus kalau nggak salah. Ya. Agustus, penutupan, closing ceremony lagi di situ Di Aceh. di Aceh, dan ada mandat dari proyek itu yang harus dilakukan oleh daerah dan lembaga-lembaga yang memiliki perhatian terhadap partisipasi. Oh,
Jemari banget. Nah itu dia. Jemari Jadi sekali Jemari gitu. itu tidak terlepas dari mandat untuk membuat daerah itu mandat untuk membantu daerah. Iya, benar-benar. Jadi proyek LGSP itu kan bicara tentang lokal, dia kebanyakan kan local governance support program, program untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik ya. Nah itu isunya tentang perencanaan penganggaran yang terintegrasi. Nah itu yang sering disebut-sebut kan. Jemari sekali. Ya. Perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi. Disitulah banyak lahir modul-modul tentang perencanaan, tentang penganggaran, tentang penguatan DPRD, tentang penguatan eksekutif, penguatan masyarakat, penguatan media, pilar-pilar demokrasi. Semuanya di situ dibahas di proyek itu. Proyek itu besar juga, sama dengan perform. Lebih besar dari perform. Pada waktu proyek itu tutup, semua modul-modul itu diamanahkan kepada daerah dan kepada lembaga-lembaga dan kepada orang-orang yang memiliki kepedulian untuk tata kelola pemerintahan. Saya dan Pak Nu itu sebutan kami di proyek sekarang. Kebetulan saya sama dengan Pak Nu. Kalau Pak di sana Buya. Pak Nu ya. Pak Nu panggilannya. Nah, saya sama Pak Buya itu pulang bawa dokumen banyak. Dokumen modul ya, modul-modul untuk penguatan, gender budget, macam-macam. Kalau Nisa lihat di Pustaka Jemari, kalau ada Pustaka Jemari ya, saya nggak tahu. Ada. Kalau di Pustaka Jemari itu banyak modul-modul LGSP itu. Iya. Termasuk salah satunya adalah sistem informasi untuk anggaran daerah. Software untuk analisa anggaran. Kemudian itu dibawa ke Padang. Ada surat khusus malah kepada yang terhormat Direktur Jemari Sakato, kepada yang terhormat banyak itu semuanya ditujukan, diberikan satu paket dokumen besar itu. Apakah itu jadi latar belakang Jemari bangkit lagi, Pak? Karena kalau bagi kita orang Jemari kan Jemari itu kan sebenarnya nggak mati ya. Iya, maksudnya. Maksudnya yang mati, yang tidak ada itu kan sebenarnya kan aktivitas dan kantor. Tetapi semua orang-orangnya kan tetap punya visi yang sama, tetapi wadahnya sedang tidur ya. Nah ketika pulang itu saya dan Pak Buya pasti berpikir, wah ini karena ini adalah makanan Jemari, isunya isu Jemari, maka Jemari masuk salah satu lembaga yang diamanahkan oleh proyek LGSP tadi untuk menindaklanjuti di daerah masing-masing. Nah itulah saya sama Pak Buya ketika Agustus 2009 pulang, barengan kami pulang ke Padang sebagai veteran Aceh. Pulang jadi penganggur. Tapi karena prinsipnya prinsipnya adalah kita tidak pernah walaupun kita tidak punya pekerjaan tetap tapi kita tetap bekerja. Begitu sampai di Padang kita buat langkah-langkah untuk menghidupkan Jemari kembali. Jadi waktu itu saya sama Pak Buya begitu nyampe, kemudian hubungi Pak Fikon, minta dibuatkan surat untuk kami bisa melakukan roadshow ke daerah-daerah. Roadshow itu dalam rangka satu kan tadi kita mau menghidupkan lagi Jemari ya. Menghidupkan Jemari. Roadshow ke daerah-daerah itu karena partner kita kan selama ini dengan kabupaten kota. Sementara Pak Fikon yang memang terikat dengan posisinya sebagai anggota KPU di Agam, kita tetap membutuhkan atau melakukan koordinasi dengan beliau supaya beliau mengeluarkan semacam surat pengantar kita pergi ke daerah-daerah untuk bertemu dengan jejaring kita yang lama. Jejaring baik itu di LGSP, jejaring di perform semasa LGSP dan semasa perform ya. Nah kita kan sudah membangun banyak hal dengan teman-teman di daerah ya, baik dengan Pemdanya, baik dengan DPRD-nya maupun dengan masyarakat dan media. Nah ketika LGSP berakhir itu kan kita perlu pertama dulu ngasih tahu
ke daerah-daerah itu bahwa kita membawa beberapa modul-modul yang bermanfaat untuk daerah karena bisa digunakan untuk memperbaiki tata kelola ya. Baik itu perencanaan penganggaran maupun pelibatan masyarakat maupun media. Nah, saya sama Pak Buya inisiatif dengan sebenarnya lebih banyak dengan biaya sendiri karena kan waktu itu keuangan Jemari posisinya sudah tidak terlalu bagus ya. Karena sudah sekian lama vakum, mati suri. Nah, saya dengan Pak Buya jalan ke daerah, kita rental mobil, kadang-kadang pakai mobil Pak Buya, pergi ke beberapa kabupaten kota, termasuk Kota Padang sebenarnya kan. Kota Padang itu sebetulnya menjadi titik awal kita jualan dalam tanda kutip, jualan tentang program itu, apa yang mesti dilakukan oleh daerah. Kita ketemu dengan Sekretariat Dewan DPRD Kota Padang. Di Padang. Itu awal yang paling cukup monumental sebetulnya. Momennya dapat banget pada saat itu. Iya, karena waktu itu yang menjadi sekwan Sekretaris Dewan itu adalah Ibu Sas namanya. Bu Sastri. Yang penulis. Ya, yang penulis. Ya, pernah kita undang jadi narasumber beberapa kali. Iya benar. Beliau jadi Sekretaris Dewan. Dia tuh temannya Pak Buya waktu kuliah S2 tadi. Waktu kuliah S2 dan salah satu yang selalu kita jaga kan sebetulnya adalah jaringan ya. Relasi. Nah, relasi. Nah, waktu itu saya dengan Pak Buya datang ke Bu Sas. Ngobrol-ngobrol, kita bawa ini Bu Sas nih bla 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 bla. Modul yang banyak tadi. Dan beliau tertarik pengen agar Jemari membantu untuk berdiskusi dengan anggota dewan. Karena ada satu hal yang paling menarik. Kita bawa aplikasi Simranda namanya. Sistem Informasi Manajemen Keuangan Anggaran Daerah. Bukan Randa yang lagi pergi ke Mentawai ya. Tim Jemari yang lagi memfasilitasi kegiatan di Mentawai ya. Nah, Simranda itu salah satu alat atau aplikasi sederhana yang bisa membantu siapa saja yang dihasilkan dari proyek LJSP itu untuk membantu membaca anggaran, membaca APBD. Jadi APBD itu kan dokumennya tebal ya, setebal ini. Dan tidak semua orang bisa baca itu. Dan tidak semua semua kita bisa melihat atau menerjemahkan isinya. Harus ada kemauan khusus, kemudian ada ilmu, bukan ilmu sebetulnya kemauan saja untuk mempelajari. Kalau ilmu berarti kan ada basic yang kuat. Kalau selama di proyek Perform dan LJSP itu bicara tentang perencanaan penganggaran, saya sendiri secara pribadi cukup tertarik dengan itu sehingga mempelajari semua hal-hal yang berkaitan dengan anggaran. Nah, ketika diskusi dengan Ibu Sas, beliau tertarik supaya ini bisa membantu anggota dewan juga karena anggota dewan itu kan latar belakangnya berbeda-beda. Ya, ada yang pengusaha, ada yang politisi murni, macam-macam. Dan tidak semua juga bisa menerjemahkan secara lebih baik dokumen tersebut. Artinya karena angka-angkanya banyak, kalau eksekutif dia nggak masalah ya. Kalau pihak Pemda atau eksekutif mereka sudah biasa, tapi anggota dewan kan tidak semua terbiasa dengan itu. Dan mereka butuh sebetulnya alat yang bisa memudahkan untuk membaca. Nah, Simranda itulah yang bisa, salah satu yang bisa membantu. Yang ditawarin juga ya Pak? Ditawarkan. Nah, karena tertarik, kemudian saya sama Pak Buya dikasih kesempatan untuk presentasi di paripurnanya DPRD Kota Padang. Di situ momen-momennya. Ya, momen menarik sebetulnya yang kalau bagi saya sama Pak Buya itu bersejarah juga. Karena ternyata dewannya terbuka, semangat melihat wah ini bisa membantu, Nah selama ini mereka buka dokumen yang tebal itu kan. Tapi untuk bisa
menggunakan aplikasi itu, dokumen yang tebal itu harus diinput ke aplikasi tadi. Nah, waktu itulah disepakati semua jemari diberikan kemudahan untuk mendapatkan dokumen sehingga kita bisa bantu menginput angka-angka di APBD tadi itu ke dalam SIMRANDA. Nah, ini ada hal yang menarik terjadi di sini. Apalagi itu? Menarik. Banyak banget hal menariknya. Kan pada waktu itu banyak teman-teman dari media juga yang hadir pada waktu kita di rapat paripurna itu. Media hadir, media online, dan teman-teman kita juga sebetulnya, ya kan kawan-kawan media banyak juga teman-teman kita. Dan sempat diskusi dengan saya sama Pak Buya juga, apa ini? Kemudian kita jelaskan apa gunanya, kenapa kita presentasi di situ, apa yang bisa dimanfaatkan dari SIMRANDA misalnya. Tapi yang keluar di berita waktu itu cukup menarik sebenarnya. Yang keluar itu adalah Jemari Sakato dorong DPRD Kota Padang, anggota DPRD Kota Padang untuk beli laptop. Nah, itu menarik, iya benar-benar menarik. Jadi yang keluar tuh bukan isu tentang manfaat dari itu, tapi Jemari Sakato dorong DPRD untuk beli laptop. Benar. Isu itu agak sensitif pada waktu itu, karena banyak DPRD yang didemo atau apa karena setiap anggotanya dibelikan laptop. Kalau semua dibelikan laptop kan 45 orang kali sekian juta kan cukup besar anggarannya. Agak lumayan ini ya, ada ini azas ketidakadilan dan lain-lain. Nah, tapi waktu itu Bu Sas tidak terlalu mempedulikan itu. Maksudnya bukan tidak mempedulikan, tapi ya biarkanlah itu berlalu, biarkanlah itu respon dari media. Kalau anggaran terkait dengan pembelian laptop itu sebenarnya sudah 2 tahun yang lalu, tapi tertunda karena berbagai alasan. Tapi dengan melihat kondisi ini, sepertinya ini dibutuhkan. Nah, akhirnya itu 2010 ya, 2009 ya kita presentasi di situ. Sebelum gempa. Sebelum gempa, kesepakatan, kemudian Bu Sas minta buatkan rencana kegiatan untuk memfasilitasi penguatan DPRD. Nah, ini kan titik masuk yang cukup menarik ya. Iya benar, Pak. Nah, 30 September terjadi gempa. Nah, tapi sebelum 30 September itu saya sama Pak Buya sudah roadshow ke berbagai DPRD, Pemda. Di luar Padang. Di luar ya, ke Pasaman, ke Bukit Tinggi, sempat presentasi di paripurnanya DPRD Bukit Tinggi juga. Di DPRD Bukit Tinggi itu saya sama Pak Buya tambah 1 orang lagi yang hadir yang pasti kenal, Bang Khairul. Oh, Bang Khairul. Nah, itu pertama kali Bang Khairul ikut kegiatan di Jemari. Ini wajah baru, Wajah baru. Belum tahu Bang Khairul waktu itu masih kuliah di S2. Oh iya. S2 dibawa oleh dia kan kenal sama Pak Buya, diajak sama Buya, yuk ikut. Ikutlah. Di 2009. 2009 itu. Dan pada saat roadshow ke daerah-daerah itu pemberitaan tidak ini lagi kan Pak? Soalnya kan yang hanya di Padang, di Padang. Kalau yang kami roadshow itu tidak ada karena tidak banyak juga yang memberikan respon. Ada yang merespon, tapi ada juga yang tidak ditindaklanjuti, gitu kan. Respon tapi wah ini bagus, tapi nggak sempat karena kan itu kan akhir tahun. Iya benar. September sudah, artinya anggarannya sudah tidak ada, paling untuk 2010 paling. Nah, roadshow di Bukit Tinggi itulah pertama kali Bang Khairul itu hadir. Ada Bangkai di sini. Nanti Bangkai harus dipaksa jadi narasumber juga nih. Nanti kita ajak Bangkai ke sini, Pak. Karena Bangkai menjadi pelaku sejarah juga karena beliau akhirnya menjadi salah satu direktur di Jemari kan. Iya, benar. Nah, 30 September terjadi gempa. Kemudian kita mengalami rencana-rencana yang sudah saya susun sama Pak Buya itu akhirnya sementara dipending dulu.
di Januari 2010, saya, Pak Puya, Pak Budi, dan para pendiri-pendiri saling berkoordinasi ya. Lewat telepon-teleponan, karena belum ada WA, belum ada grup. BBM juga belum ada. BBM belum ada. Nah, SMS-an kita kontak-kontak, akhirnya kita sepakat, yuk kita ngumpul. Siapa yang bisa saja, siapa yang bisa, kita ngumpul tanggal 10 waktu itu. Tanggal 10 bulan Januari 2010. 10 Januari 2010. Tanggal cantik tuh Pak. Iya, besoknya 11 Januari ada lagunya. Ada. Nah, boleh nyanyi dikit Pak? Kita jangan sekarang. Oke. Nanti nggak bisa berhenti. 10 Januari itu kita ngumpul di Suaso. Di Padang. Di Padang, di rumah makan Suaso di mana namanya, di Gor. Di Gor. Oke, nanti Gor. kita coba ke sana ya, teman-teman. Kita sering ngadain acara kok di situ. Oke. Di Gor kita ngumpul, yang hadir tuh nggak banyak karena semua punya pada kesibukan. Yang hadir waktu itu Pak Pikon, Pak Buya, saya, Pak Dendri, Pak Budi, kemudian ada Bu Endang namanya. Ibu Endang itu waktu di perform dia itu office manager. Oke. Kemudian di LJSP dia juga jadi office manager. Jadi termasuk orang yang menentukan. Oke. Dan dia mensupport diskusi-diskusi ketika pembentukan Jemari itu. Tapi dia tidak masuk di dalam dalam pendiri Jemari. Nah, ketika gempa, beliau sebelum gempa terjadi, beliau tuh kebetulan sudah bergabung dengan satu proyek Mercy Corps. Mercy Corps, oke. Pada waktu gempa, Bu Endang dengan Mercy Corps melakukan respon. Oke. Beliau keluar di TV Al Jazeera itu. Kebetulan beliau sudah meninggal. Al-Fatihah buat Bu Endang. Nah, waktu kita menginisiasi untuk ketemu itu, Bu Endang termasuk yang hadir karena beliau selama ini mengikuti perkembangan Jemari terus. Kita diskusi selalu sering ngajak beliau. Nah, waktu diskusi itu beliau kapasitasnya sebagai orang Mercy Corps. Sebagai orang Mercy Corps. Kemudian diskusi tanggal 10 Januari itu memutuskan, memandatkan kepada saya untuk menjadi PLT Direktur Jemari. Awalnya namanya PLT Koordinator Jemari. Oke, karena sesuatu hal mungkin dibuat jadi direktur saja gitu Pak, PLT Direktur. Nah, itu ada sejarahnya juga. Ada sejarahnya juga. Banyak sekali sejarah di sini. Sejarah Jemari. Oke, waktu jadi, itu secara formal kalau ada bikin surat namanya PLT Koordinator Jemari. Oke. PLT Koordinator. Ya. Kemudian Bapak diangkat sekarang saat itu menjadi PLT Direktur Jemari sana. Bukan, tetap PLT Koordinator. Oh, tetap PLT Koordinator. PLT Koordinator, kalau ada bikin surat saya buat PLT Koordinator. Saya hanya dimandatkan 3 bulan menjadi PLT. Dimandatkan beberapa hal yang harus saya selesaikan. Satu, mengumpulkan semua aset Jemari. Yang tadi kemana-mana. Yang ada di berbagai tempat. Kemudian nyari kantor. Nyari kantor. Kemudian memastikan status keuangan Jemari. Sebenarnya uang Jemari itu masih ada karena kita punya beberapa rekening. Cuman statusnya nggak, karena tidak dikelola, akhirnya kita nggak tahu berapa sih kondisi keuangan terakhir. Kemudian memastikan aset, memastikan keuangan, kemudian cari kantor, kemudian membangun kembali jaringan yang sudah terbentuk selama ini, membuka kembali komunikasi dengan jejaring, Itu tugas saya pada saat itu. Nah, ada beberapa tugas lain ya, menyusun rencana kerja. Kemudian satu lagi mandat yang paling penting itu melaksanakan MUBA kedua. Oh, MUBA kedua ya. Jadi MUBA pertama kan Pak, itu ya. Bulan Mei 2005. Udah, wah lama juga ya Pak. Lama, 2005 sampai 2010 kan, 5 tahun. Udah 5 tahun. Saya dimandatkan untuk melaksanakan MUBA. Nah, 3 bulan saya harus melakukan itu. Berdua dengan Pak Buya. Karena nggak ada yang lain yang bisa aktif. Hanya saya berdua dengan Pak Buya. Nyari kantor. Waktu nyari kantor, duit nggak ada kan, tapi kita harus berkantor. Nggak mungkin tidak berkantor.
kawan-kawan NGO lain lagi sibuk melakukan respon dan lain-lain. Sementara kita kalau mau beraktivitas berarti kita harus juga punya pusat koordinasi. Akhirnya saya cari kantor. Dapatlah satu kantor yang bersejarah juga cara mendapatkannya. Gimana tuh Pak? Nah, masih di Padang kan? Masih di tentunya. Padang. Kantor Jemari itu, jadi saya teringat waktu pasca Mubasa itu kan kita mengurus akte Jemari. Oke. Akte Jemari ke notaris. Ya. Nah, notarisnya itu kebetulan kenal teman-teman kita juga, namanya Pak Muhammad Ishak. Oke. Pak Muhammad Ishak. Jadi akte Jemari itu atas nama notarisnya Bapak Pak Ishak. Pak Ishak. Nah, Pak Ishak itu yang notaris yang banyak juga membuatkan akte-akte yayasan dan NGO-NGO yang ada di Padang. Dan di tempat beliau itu sering ngumpul kawan-kawan NGO juga. Jadi dia punya visi yang sama lah dengan kita yang pegiat-pegiat pemberdayaan. Nah, saya ingat, wah saya coba tanya Pak Ishak, karena beliau kan berkantor di Lolong, di Jalan Es Parman. Saya datang ke situ, ngobrol, kata Pak Ishak, ngapain susah cari kantor tuh di atas kosong katanya. Di kantornya itu dia punya kantor ruko, lantai 2-nya kosong. Oke, itu di daerah Lolong, dekat Taman Makam Pahlawan. Di atas kosong. Berapa kok biaya kontraknya? Iya, kan? Berapa ada duit Jemari? Terserah, pakailah dulu. Ya, itu ya anugerah sebetulnya kan, di saat kita lagi keuangan juga tidak bagus-bagus kan, datang setitik air di tengah padang gersang itu luar biasa. Akhirnya Pak Ishak berikan kesempatan kita berkantor di atas, malah beliau ikut juga bantu bersih-bersih. Saya sama Pak Buya itu bersih-bersih lantai, bersih kaca, berdua kami. Kemudian mulailah kami cicil bawa barang-barang ke sana. Dijemput satu persatu, dikumpulkan, taruh di atas lagi. Termasuk tadi saya bicara ada Uda Nasrul tadi. Beliaulah yang bantu untuk setting ruangan semuanya. Termasuk masukkan wifi dan lain-lain. Yang tadi mantan Satpam, ya. Jadi banyak teman-teman atau bapak-bapak yang berjasa sebenarnya, yang ada di balik layar Jemari, yang membantu di luar dari 14 orang. Di luar dari orang-orang yang berada di struktur atau di akte, tapi banyak orang-orang lain yang sebetulnya punya kontribusi terhadap Jemari. Iya, seperti tadi Pak Ishak, Pak Ishak, Pak Nasrul tadi ya Pak. Terus ada lagi tadi yang Bapak yang memperkenalkan Pak Najib. Pak Najib gitu, itu sungguh luar biasa. Termasuk beberapa teman-teman dulu driver di Project Perform itu selalu terlibat. Kemanapun diantar. Ya, kalau kita lagi ada mereka selalu ikut berkontribusi. Jadi banyak orang ya. Nah akhirnya dapatlah kantor itu, kemudian kita berkantor di situ. Disitulah mulai kembali kita merancang Jemari ke depan. Oke, mulai merangkak lagi tuh ya Pak ya? Dari nol. Jadi tentunya kita butuh orang untuk membuat kantor itu, membuat kantor itu bisa hidup dan dibuka setiap hari. Tentu perlu ada admin yang akan setiap hari memastikan kantor itu operasional. Akhirnya kita buka ini. Open recruitment? Tidak open recruitment sebetulnya. Kita masih menggunakan jejaring. Jadi waktu di project yang kita dapatkan pada waktu pertama kali Jemari dikasih yang rekomendasi dari Pak Buya itu. Nama proyeknya LGIMP gitu itu. Ada satu orang, dia akuntan, terlibat di proyek kita itu, yang membantu kita untuk mengelola keuangan, kan duitnya cukup besar, 600 juta, besar sekali waktu itu. Beliaulah yang membantu melakukan pengelolaan keuangan di Jemari Sakato pada saat itu. Pada saat itu. Siapa itu Pak? Sosok itu? Dia dosen di Poli
teknik, dosen ekonomi dia. Dia alumni ekonomi, ekonomi UNAN. Ya seumuran saya Pak Buya kan. Nah, beliau pada waktu Jemari kedua itu, ya saya hubungi lagi, kita hubungi lagi. Namanya Pak Dedi Jeffries. Oh, Pak Dedi Jeffries. Dedi Jeffries. Saya hubungi, Pak Det, bantu Pak Det, kita mau bangunkan Jemari lagi, carikan orang yang bisa bantu untuk pengelolaan keuangan termasuk menjadi admin di kantor. Akhirnya Pak Dedi rekomendasikan dan dapatlah satu orang admin pertama kita, namanya Kak Putri. Kak Putri, oke. Itu admin pertama di Jemari Sakato. Putri, panggilannya Kak Puput. Kak Puput, itu belum jumpa juga tuh. Nggak ketemu Nisa. Kak Puput itulah yang menjadi yang jagain kantor ya. Pada saat itu saya sama Pak Nu mobile kemana-mana. Berlalang buana ya Pak. Berlalang buana kan kita belum ada project, tapi kantornya harus dibuka. Oke. Nah, dimulailah di situ dan di situ pula lah 3 bulan yang dimandatkan ke saya itu sudah mulai satu kantor dapat, aset sudah terkumpul, keuangan sudah membaik lah gitu ya Pak. Belum membaik tapi sudah diketahui statusnya. Status keuangannya sudah diketahui. Kemudian kantor udah jelas ya, lalu rencana ke depan sudah mulai disusun. Saya sama Pak Nu berkomunikasi dengan semua teman-teman NGO. Kan ada forum untuk proses tanggap darurat itu ada forum khusus NGO ya, yang dikelola oleh lembaga UN ya. Nah, kita sering hari di situ, kembali buka jaringan, berkomunikasi dengan Mercy, dengan UNDP dan lain-lain. Nah, pada saat itulah Ibu Endang yang kebetulan lagi di Mercy memberikan memberitahukan bahwa ada kebutuhan untuk melakukan VCA namanya, Vulnerability Capacity Assessment. Assessment untuk kapasitas dan kerentanan di daerah yang rawan bencana. Berarti itu peluang berikutnya? Ya, peluang pertama. Setelah lahir kembali. VCA namanya, VCA. Vulnerability dan Capacity Assessment. Itu dilakukan di Kota Padang, di Pariaman dan di pesisir selatan. Jadi daerah-daerah yang terdampak gempa. Jadi lakukan asesmen. Nah, asesmennya menggunakan metode PRA yang menjadi salah satu kompetensinya Jemari di riset aksi. Kompetensi 1 itu salah satunya adalah keahlian kita melakukan PRA. PRA itu bisa dilakukan untuk isu apa saja, termasuk salah satunya isu kebencanaan. Itu yang saya bilang salah satu hal yang unik ya. Iya Pak. Kompetensi Jemari itu unik. Nanti silakan diskusi dengan Pak Nuir, Pak Buya nanti ya tentang. Nah, akhirnya kita dapat satu kegiatan negosiasi dengan Mercy, kemudian bla bla bla, dapatlah proyek tersebut dan kita butuh orang. Butuh orang untuk melakukan asesmen tadi. Beberapa orang tentunya ya Pak? Banyak. Nah, jadi kita butuh sekitar 15-20 orang. Jadi satu tim itu di pesisir, satu tim di pesisir itu di Desa Lumpo, Nagari Lumpo, satu tim di Kota Padang, satu tim di Pariaman. Nah, itulah kita pastikan tim-tim yang selama ini ada, siapa yang punya waktu didatangkan. Sistemnya? Kita umumkan. Open recruitment itu? Open recruitment. Di website seperti itu? Di website kita kan belum ada ya. Berarti per ini lah. Ya, di personal gitu di broadcast lah lewat SMS. Kemudian datanglah para calon ini dan kita kan punya jaring dosen-dosen. Tolong rekomendasikan beberapa orang untuk ikut kita melakukan interview. Maka hadirlah para calon, kita ngumpul rame-rame, diskusi. Seleksi, ya seleksinya dengan metode Jemari. Nanti silakan diskusi dengan Pak Nurman metode seleksi Jemari itu gimana modelnya. Nah, disitulah muncul orang-orang baru. Yang membawa suasana-suasana baru. Membawa suasana baru. Ya, ada Bang Khairul di situ, ada Bang Ihsan, ada Kak Ruri. Itu yang angkatan-angkatan pertama baru muncul. Ada Bang Robi belakangan itu.
Yang direktur sekarang Yang ini direktur ya? sekarang belakangan. Nah, jadi orang-orang baru inilah ada Bang Niko, Iya. ada Kak Tina, ada Kak Lona, Iya. dan semuanya itu datang dengan status bermacam-macam. Oke. Ada yang statusnya masih kuliah, Ya. kayak Bang Niko itu masih kuliah, kayak Kak Lona, Kak Tina itu masih kuliah. Oke, menarik. Masih kuliah atau sudah menjelang tahun akhir lah. Ya. Masih status mahasiswa. Bang Khairul, Kak Ruri itu masih kuliah S2. Oke. Baru-baru tahun semester 3 kalau nggak salah. Oke. Jadi macam-macam. Ada yang memang aktivis, teman-teman aktivis dulu yang bergabung. Nah, variasi orang-orang inilah kemudian saya sama Pak Buya kelola. Ya. Kemudian dari sisi kantornya dikelola oleh Kak Puput tadi. Ya. Kemudian kebutuhan-kebutuhan itu dikelola oleh Bang Nasrul tadi. Wah, Nah, keren nah, sekali. jadi karena kita belum punya sumber daya yang cukup, uang juga belum ada, itu pun yang 3 daerah itu kan kita nggak langsung dikasih duit kan. Iya, benar. Kalau dewannya gimana Pak waktu itu? Dewannya kan pada di mana-mana. Masih ada maksudnya? Masih ada, tetap sistem ada. dewannya. Artinya koordinasi secara kelembagaan tetap. Oke. Yang hadir di tanggal 10 Januari itu kan dewan juga, ada Pak Leo, ada saya dewan juga kan, anggota-anggota dewan juga. Oke, menarik ya Pak ya. Ternyata pada saat program itu wajah-wajah baru datang. Wajah-wajah baru datang. Gimana nih Pak pandangan Bapak dengan wajah-wajah baru ini? Ya, Pada saat itu ya Pak ya, pada saat itu pasti ada hal-hal menarik kayak. sangat banyak hal menarik. Iya. Karena saya sama Pak Buya tuh ketemu atmosfer baru, Oke. orang-orang baru, semangat baru, dan prinsip kita kembali bahwa tidak ada yang nobody's perfect ya. Oke. Semua harus diisi. Kalau ibarat gelas, kalau gelasnya masih kosong kita isi. Oke, Pak. Kalau gelasnya sudah setengah kita penuhkan. Seperti itu prinsipnya. Jadi kita kembali prinsipnya tidak melakukan pengistimewaan. Iya. Ada Daim itu dulu waktu respon kejadian bencana, dia gabung dengan salah satu proyek dari luar negeri, Caritas kalau nggak salah nama. Caritas apa CWS lupa. Ya. Tapi itu salah satu lembaga yang melakukan respon dan Daim masuk tim itu. Masuk tim di sana. Nah, ketika saya sama Pak Buya bangun ini, kemudian dapat proyek dari Mercy Corp VCA tadi. Pas dihubungi Daim memilih untuk tidak memperpanjang Oke. karena kejemariannya itu ya, akhirnya dia gabung di proyek VCA itu. Jadi Jemari tidak menutup Tidak ada. pintu ya. Ya, siapapun. Siapapun Nah, bisa. Daim akhirnya mengelola di Pariaman. Oke. Di Padang, karena kita kekurangan orang, saya langsung sebagai koordinatornya. Ada di situ Bang Ihsan, ada Tina, ada Kak Lona di situ, ada siapa lagi nggak tahu. Kemudian ada di pesisir. Nah, itu ada salah satu teman sama-sama aktivis NGO, ada Bang Aldes namanya. Ya. Ada Bang Niko, Kak Ruri di sana. Oh, di pesisir. Ya, Bang Khairul di Pariaman itu. Jadi orang-orang baru gabung semua. Oke. Jadi semuanya dimulai dari nol. Iya. Seperti kita beli BBM, beli minyak, dimulai dari nol ya. Dimulai dari nol. Nah, disitulah mulai kita bergerak maju. Waktu itu kan tadi saya PLT koordinator ya. Iya Pak. Selama 3 Nah, bulan. kita dapat satu proyek dari Mercy satu lagi. Wah, ada lagi nih rezeki. Dapat lagi proyek besar. Iya. 1 tahun. Wah, Untuk 1 jangka tahun. panjang nih Pak. Di Padang dan di Kabupaten Agam. Oke. 2 kabupaten. Nah, waktu mau tekan kontrak, nah, ini iseng-iseng saja. Iya. Kata Pak Buya, janganlah koordinator nggak keren bunyinya, direktur aja tulis gitu. Kayak gitu. Tulis aja direktur eksekutif kan. Akhirnya dikontrak Sapri Aziz direktur eksekutif. Waduh. Karena rasanya nggak enak bunyinya PLT koordinator kan. Iya. Nah, jadi tanpa ada mekanisme khusus. Iya, celetukan lagi ya, Ya, Pak, tapi karena kita butuh eksistensi, kita butuh Legalitas yang kuat. legalitas yang kuat untuk bisa bernegosiasi. Iya.
Nah, waktu itu kita sepakat kita gunakan aja direktur eksekutif. Akhirnya surat-surat pakai nama direktur eksekutif, tidak lagi PLT koordinator. Oke, tidak ada lagi. Nah, itulah momentum baru yang membuat Jemari kembali bergerak, berkibar. Ya. Karena ketika kita mendapatkan proyek dari Mercy Corp setahun, itu nama proyeknya Prepare Sumbar. Prepare Sumbar. Ya, persiapkan Sumbar. Dua daerah itu Pak, Dua daerah, Padang dan Agam. Tapi istilahnya kita di pemberdayaan itu kan pelurunya satu tapi arah tembakannya banyak. Jadi kita menyasar tidak hanya isu kebencananya, kita isu tata kelola, kebencanaan, bagaimana memastikan keterlibatan masyarakat, DPRD terlibat dan macam-macam. Nah, ketika kita sedang baru mulai itu ada open call for proposal juga dari UNDP. Nama dari SCDRR namanya. SCDRR nama programnya dari UNDP. SCDRR. DRR itu Disaster Risk Reduction ya, reduction. Pengurangan risiko bencana berbasis komunitas. Ini beda lagi ya Pak ya? Beda lagi. Jadi kemudian kita apply. Ya. Kita apply, masukkan lamaran, ikut berkompetisi dengan banyak NGO. Lolos. Jadi itu dimulai di bulan September Oktober 2010. Jadi waktu itu target untuk saya 3 bulan di forget it ya. Jalan terus dijalankan karena belum ada waktu untuk melakukan mubah, belum ada waktu untuk ini hal-hal formal. Tapi sekarang yang penting proyek dapatkan dulu supaya lembaga berjalan. Dapatlah proyek 2, satu proyek UNDP di Salayo di Solo, Kabupaten Solo, dan satu lagi Mercy Corp tadi di Padang dan Agam. Nah, 3 daerah inilah yang menjadi basis pergerakan kita selanjutnya. Kira-kira itu, Nisa. Wah, banyak sekali informasi yang didapat ya, sahabat Jemari. Dan menariknya pada materi kali ini itu Pak adalah hal-hal yang banyak yang tidak diketahui awalnya gitu. Pada kali ini diangkat oleh Pak Matt ya, sahabat Jemari, sehingga kita banyak nih tahu informasi-informasi yang sebelumnya tidak kita ketahui. Sip. Terima kasih banyak ya Pak Matt ya. Sama-sama. Dan sahabat Jemari, ini kita bakal ada lagi dengan bintang tamu lainnya, so jangan kemana-mana, tetap stay tune only on podcast Jemari Sakato. Saya Kak Nisa pamit undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat Jemari, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen YouTube channel kita di Jemari Sakato. Nah kalau IG itu di @jemari.sakato. Kemudian kalau Facebook di Jemari Sakato dan websitenya di www.jemarisakato.org.